bagaimana sikap kita nih menjelang begitu memasuki bulan Ramadan itu? Ya. Jadi bulan bulan Ramadan itu memang bulan yang sangat ditunggu-tunggu di dalam Islam, dan juga kita selaku Muslim sebenarnya harus betul-betul bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, diberikan umur panjang kita masuk bulan suci Ramadan. Karena Nabi mengatakan adalah faradallahu alaikum siyamahu futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Jadi dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Jadi ini kan pintu rahmat yang dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan tersebut adalah masa di mana kita all out bahasanya, habis-habisan untuk menampakkan kita ini adalah hamba yang pantas untuk bertakwa pada Allah. Ya. Jadi dengan apa? Dengan saya berpuasa. Oke, kita berpuasa bulan Ramadan siangnya, wajib puasa siangnya. Malamnya ngapain? Malamnya adalah diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Paling utama apa? Adalah baca Quran. Ya. Setelah kewajiban berpuasa, memang kalau nggak ada uzur semua wajib kita berpuasa. Setelah itu adalah kita baca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran. Kita lihat Imam Syafi'i misalkan, ya, beliau itu mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan di luar salat. Itu nggak masuk salat, nggak masuk bacaan dalam salat. Berarti dalam satu hari 2 kali beliau khatam. Jadi kerjaan apa? Apa kira-kira yang beliau lakukan dalam bulan Ramadan itu siang dan malam, ya, dengan mampu mengkhatam 2 kali Al-Quran? Apa pekerjaan beliau? Apakah sambil dagang, sambil ngajar, sambil nggak ada sambilan? Memang untuk itu, memang diporsir untuk itu. Imam Malik misalkan, beliau ya itu beliau tinggalkan majelis ta'lim beliau yang setahun beliau ngajar, beliau tinggalkan itu. Demi apa? Beliau sendiri dengan Al-Quran dan beliau baca dari mushaf, ya, beliau baca dari mushaf itu dengan Al-Quran beliau hidup. Yang betul-betul dibilang bulan Quran, bukan bulan banyak laku Al-Quran, tapi bulan paling banyak baca Al-Quran bulan itu. Nah, kemudian apalagi yang baik yang untuk dijadikan sebagai rutinitas, yaitu masalah salat qiyamul lail. Qiyamul lail masuk salat tarawih, masuk qiyamul lail salat tahajud, masuk qiyamul lail juga salat witir. Ya, salat witir. Maka setelah salat tarawih mau salat lagi malam, sambung salat. Enggak mesti harus setelah salat tarawih salat witir. Jangan tutup dulu. Jadi saya justru menyarankan bagus kalau para jamaah habis sholat tarawih nggak sholat witir langsung pulang gitu. Nggak mau sholat witir, kenapa? Saya mau sambung lagi nanti tengah malam mau bangun lagi, berikan kesempatan lagi untuk kita ibadah lagi malam hari gitu. Itu baik, bagus. Nggak mesti harus salatul witir rahimakumullah mesti harus semua sholat, nggak harus. Nah, kalau tarawih yalah sama-sama gitu. Kalau witir berikan kesempatan untuk sambung lagi di rumah 2 rakaat kah, 3 rakaat kah, atau 5 rakaat mungkin, ya. Sambung karena itu adalah ibadah di jam-jam tahajud ya. Di jam tahajud ya. Kan kita semua akan bangun untuk makan sahur, sahur ya. Apa salahnya bangun sejam lebih cepat untuk sholat dulu baru sahur kemudian di akhir-akhir waktu gitu. Jadi lebih baik memang sebelum sahur salat dulu. Biasakan begitu, sholat dulu. Ada sholat lah waktu kita 1 jam lagi tambahan. Ya, kalaupun kita nggak mampu dari jam 3 gitu ya. Ya, pikirannya ada 1 jam lah atau setengah jam itu minimal sekali gitu. Itu kita biasakan bagus. Selanjutnya bagusnya adalah biasakan untuk persiapkan secara materi. Materi bulan Ramadan kita persiapkan. Ini masuk bulan Ramadan, siapkan materi. Materi memang harta. Untuk apa? Untuk belanja buka puasa? Bukan. Untuk banyak memberi buka puasa. Bukan banyak belanja buka puasa. Nah, ini yang perlu diperbaiki konsepnya di masyarakat kita yang hari ini sudah salah kaprah, di mana bahwa ini saya mengkritisi juga sebenarnya. Banyak masyarakat kita bulan Ramadan pengeluarannya banyak untuk bukaan dia di rumah. Belanjanya lebih banyak, 2 kali lipat daripada bulan ini, bahkan 3 kali lipat untuk kebutuhan dia. Semestinya yang sesuai dengan sunnah, Nabi itu ajwad ma yakunu fi Ramadan. Paling dermawan Nabi itu pada bulan Ramadan. Banyak memberi artinya.
banyak memberi. Jadi persiapkan uang dan materi untuk banyak menderma, banyak memberi, buka puasa kah atau membantu fakir miskin dan yang lain. Itu bulan suci Ramadan. Bukan banyak kita konsumsi. Semestinya di rumah kita buat pendidikan adalah sedikit mengkonsumsikan bulan Ramadan. Memang bulan kita menahan diri.